Aku nggak tahu apa yang terjadi. Bibirku kayak berat buat ngomong. Ibuku semakin bingung. Begitu beliau nyentuh kepalaku yang panas. Ibuku jadi semakin panik. Aku akhirnya bisa melawan rasa takutku. Dan coba ngomong kalau sekarang ada makhluk yang duduk di atas perutku. Posisiku tidur menghadap atas. Bu, bacakan Al-Fatihah. Bacakan, Bu. Dengar aku ngomong itu. Ibuku akhirnya pergi. Beliau kembali sama bapak yang wajahnya gak kalah panik. Bapak yang lihat kondisiku akhirnya inisiatif memanggil orang pintar yang kebetulan tetanggaku. Ibuku akhirnya baca ayat kursi sambil ngusap tanganku. Sementara aku masih dipelototin sama makhluk itu. Dia sama sekali gak bergerak sedikit pun dari perutku. Bapak kembali sama seseorang. Namanya Mbah Narno. Beliau adalah tetua dan juga orang pintar yang buka praktek pengobatan alternatif. Tepat ketika Mbah Narno datang, anak kecil itu langsung melotot sama beliau. Tapi hanya ditanggapi santai. Sembari Mbah Narno mendekatiku. Beliau duduk, kemudian tanya padaku. Hari ini kamu ngapain saja sih, Nak? Aku masih diam, bingung. Mbah Narno minta segelas air putih, lalu beliau mendoai air itu. Aku yang masih rebahan, dipaksa minum dengan posisi tidur. Aku nggak tahu apa Mbah Narno bisa lihat makhluk ini. Karena kesannya Mbah Narno kayak cuek bebek sama makhluk ini. Setelah minum, anehnya aku jadi bisa ngomong lancar. Kemudian Mbah Narno baru bertanya pada makhluk itu. Apa yang membuatmu datang mengganggu anak ini? Suara Mbah Narno sangat keras dan tegas. Bahkan terdengar seperti membentak. Makhluk ini menjawab tidak kalah marah. Anak ini sudah mengusikku. Aku bisa dengar jelas apa yang Mbah Narno ucapkan dengan makhluk itu. Namun bapak dan ibuku tampak bingung memandangku dari samping pintu kamar. Mengusik yang bagaimana maksudmu? Kata Mbah Narno. Binatang peliharaanku. Mau diambil sama anak ini. Mbah Narno hanya diam. Aku bisa lihat beliau sedang berpikir. Kemudian beliau bertanya masih dengan nada membentak. Kamu minta apa sekarang? Tanya Mbah Narno. Aku minta anak ini. Jawab makhluk itu. Aku yang dengar itu tiba-tiba gemetar kedinginan. Tapi dengan tegas Mbah Narno menolak keras-keras. Tidak bisa. Mbah Narno melanjutkan. Kalau sampai kamu berani mengambil anak ini, besok akan kubuat berantakan rumahmu. Akan kulaporkan kamu sama Maharatu. Aku nggak tahu apa yang dimaksud Mbah Narno dengan Maharatu. Tapi aku bisa tahu setelah dengar nama itu. Makhluk itu mau turun dari tempatnya. Wajahnya masih mendelik memandang Mbah Narno. Tingginya hampir sama dengan tinggiku. Begini saja. Ayo kita membuat kesepakatan, kata Mbah Narno. Kalau sampai anak ini mengganggu tempatmu lagi, kamu bisa melakukan rencanamu. Tapi ingat, bila sampai aku tahu kamu menampakkan diri di sekitar sini lagi, tak habisi tempatmu. Aku cuma bisa lihat, makhluk itu pergi, hilang begitu saja. Mbah Narno kembali memberi aku minuman yang didoai. Kondisiku semakin membaik lagi. Mbah Narno juga menjelaskan apa yang terjadi dan bagaimana bisa makhluk itu datang ke sini. Rupanya, aku udah mengganggu kediamannya. Belalang yang kutunjuk bareng teman-teman, rupanya adalah belalang jadi-jadian. Dan itu adalah milik makhluk itu. Beliau tidak terima dengan apa yang aku lakukan sehingga mengincarku. Sedangkan teman-temanku, tidak ada yang diincar satupun. Mbah Narno juga menjelaskan, ada alasan kenapa dia begitu ingin aku. Itu karena aku punya darah hangat. Ketika beliau mau menjelaskan, rupanya Bapak menghentikan Mbah Narno. Seolah-olah Bapak nggak mau mendengar itu. Lain kali, aku bakal ceritain maksudnya anget getih itu. Karena ini menyangkut masa laluku. Jauh ke masa lalu bahkan saat aku baru bisa jalan. Intinya,
Mbah Narno mulai sekarang akan mengawasiku dan melarang keras aku untuk mendekati tempat itu. Bahkan lewat pun tidak. Aku akhirnya nurut. Lalu apakah semuanya berhenti sampai di sini? Jawabannya, tidak semudah itu. Aku punya 2 adik. Jarak umur adikku yang pertama cuma 1,5 tahun. Sedangkan adikku yang bungsu itu 6 tahun. Tapi kata orang-orang, aku sama adikku yang pertama sangat mirip. Bahkan banyak orang yang selalu salah membedakan kami berdua. Disinilah bencana itu datang kembali. Adikku nggak tahu apa-apa soal kejadian yang menimpaku. Karena saat itu, adikku masih menginap di rumah nenekku yang masih satu desa. Sehingga bapak lupa ngasih tahu soal pantangan pergi atau sekedar ke tempat kolam limbah itu. Tapi sore itu, adikku pergi ke sana. Adikku ke sana ketika ngejar layangan putus. Apakah adikku celaka? Jawabannya tidak, karena yang didatangi oleh makhluk itu rupanya adalah aku. Yang kuingat adalah waktu itu sore hari, aku meringkuk di atas ranjang sendirian. Aku baru aja nangis seharian karena pagi tadi ibu pamit buat kerja keluar kota karena waktu itu. Ibu pamit kerja keluar kota karena waktu itu ekonomi keluargaku benar-benar lagi buruk-buruknya. Ibu kerja buat bantu bapak. Bayangin aja, aku masih kelas 3 SD dan ibuku nggak ada. Ibuku bilang akan pulang sebulan sekali. Tapi bagiku, itu nggak cukup. Karena aku nggak bisa jauh-jauh dari ibu. Nggak ada yang tahu aku nangis seharian. Termasuk 2 adikku. Mungkin karena mereka belum tahu apa-apa. Bapak membangunkanku pas azan maghrib. Beliau menyuruhku mandi lalu sholat dan kemudian ngaji. Tapi ada yang aneh sama badanku. Karena nggak tahu kenapa. Badanku kayak berat banget. Jangankan untuk berdiri. Buat duduk saja aku nggak sanggup. Akhirnya aku cuma bisa rebahan sambil manggil bapak. Bapak datang. Pas bapak periksa keningku, beliau kaget. Karena badanku panas banget. Adikku yang paling kecil ikut nenek. Jadi di rumah cuma ada bapak sama adik pertamaku. Dan waktu lihat adikku, di belakangnya ada tuh makhluk. Aku takut. Aku cuma nangis. Bapak kebingungan. Bapak terus mijitin aku. Bapak baru sadar. Waktu akhirnya aku bilang, anak itu di sini, Pak. Mendengar itu bapak langsung pergi ke rumah Mbah Narno. Dia nyuruh adikku untuk menjagain aku. Gak henti-hentinya makhluk itu melotot. Aku udah takut sekali. Adikku gak paham apa-apa. Tapi di sela waktu itu, aku beraniin buat ngomong sama makhluk itu. Ngomongnya gak pakai mulut ke mulut. Tapi kayak aku bisa ngomong tanpa pakai mulut. Semacam bayangin kalimat yang aku dan hanya dia yang tahu. Kenapa kamu kesini lagi? Salahku apa? Dia jawab pertanyaanku. Walaupun bentuknya perawakan anak kecil, tapi suaranya gede. Bukan gak salah, tapi adikmu yang salah. Adikku, aku bingung. Adikmu mengganggu tempatku. Jadi aku nuntut hal itu sama kamu. Kaget aku waktu dengarnya. Terus kamu minta apa lagi? Kamu, jawabnya. Aku semakin takut waktu makhluk itu ngomong itu. Kalau aku gak mau, adikmu yang tak bawa. Aku langsung bangun. Aku narik adikku yang kayak bingung polos lihatin. Jangan, aku teriak sambil nangis. Ikut aku saja. Kamu gak akan menangis lagi. Banyak temannya di sana. Makhluk itu masih bicara. Kemudian aku bisa dengar. Mbah Narno sudah datang. Sudah. Jangan dengarkan bujuk rayu iblis. Kamu sudah saya peringatkan tapi kamu nantang saya tampaknya. Mbah Narno melotot sama makhluk itu. Makhluk itu tidak bergeming. Aku menuntut janjimu. Tempatku baru saja dirusak sama saudaranya.
Gak bisa, Mbah Narno berteriak marah. Aku bisa lihat Mbah Narno mengambil keris dari pinggangnya. Dan saat itu juga aku kaget. Ada makhluk besar, hampir tingginya sama dengan tinggi pintu, berbulu lebat dan bermata merah, serta bertaring muncul. Makhluk itu tepat berdiri di belakang Mbah Narno. Tampaknya, itu perewangannya Mbah Narno. Aku semakin takut waktu melihatnya. Aku datang minta anak ini. Tidak ada niat nantang Anda, katanya. Tapi ingat, saya tidak akan mundur sebelum mendapatkannya. Aku nggak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba aku seperti dipukul keras sekali. Kalau kata bapak yang menyaksikan waktu itu, badanku katanya ditabrakkan ke tembok entah oleh siapa. Begitu aku bangun, aku lihat matanya bapak merah. Tampaknya bapak baru saja menangis. Mbah Narno di sampingku. Beliau tampak bersimpati. Aku masih nggak tahu apa-apa. Kayak linglung. Aku juga lihat ada istri Mbah Narno. Kamu kangen ibu, Tana, kata Mbah Narno. Aku bingung. Kok bisa tahu? Terus Mbah Narno bilang bahwa ibuku yang sedang dalam perjalanan pulang. Jadi nggak usah sedih lagi. Aku langsung senang mendengarnya. Tapi aku masih lihat bapak masih sedih. Kenapa tapak? Kok kayak sedih gitu? Mbah Narno lah yang menjawab. Kamu sabar dulu ya. Habis ini akan jadi malam yang panjang untuk kamu. Aku masih nggak ngerti maksud Mbah Narno. Tapi semua terjawab waktu ada yang masuk.